Saya Sini Permadi. Saudara, deretan teror hingga ancaman diterima influencer dan aktivis pada akhir Desember 2025. Kompolnas mengecam tindakan ini dan mendorong polisi segera menyelidiki teror disertai ancaman pembunuhan. Ternyata mobilnya juga dicoret atau dipiloks warna merah. Deretan teror hingga ancaman diterima influencer dan aktivis akhir Desember 2025. Ramon Doni Adam alias DJ Doni mendapat 2 kali teror, tanggal 29 dan 31 Desember 2025. Bahkan di tanggal 31 Desember 2025, 2 pelaku melempar bom molotov ke rumah korban. DJ Doni bilang ini bukan lagi masuk kategori teror, melainkan ancaman pembunuhan sehingga dirinya melaporkan kejadian ini ke polisi. Buka di dalamnya itu jadi ada kertas 3 lembar ancamannya jika kamu masih bersuara di media sosial, nasib kamu akan seperti ayam ini. Nah, bom molotov itu setelah dinyalakan langsung dilempar, untungnya bom molotov itu disumbunya mati. Lempar mengenai ini. Kenanya kemana itu? Boleh dijelaskan dulu posisi persisnya dari mana? Ke tembok sini. Oke. Di tembok sini, terus kacanya pecah, kena mobil. Kacanya ini masih ada nih, ini masih ada butirannya. Bisa dibilang nih, ya ancaman pembunuhan sebenarnya bukan teror lagi. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak pemerintah tidak membiarkan aksi ini dan memerintahkan pelaku teror ditangkap. Kalau pemerintah membiarkan, maka jelas masyarakat akan berpikir pesan-pesan itu mewakili pemerintah. Dan sebaliknya, kalau tidak ada orang-orang pemerintah atau unsur negara yang terlibat, termasuk aparat keamanan, maka seharusnya segera dibuka, segera diusut, dan pelakunya ditangkap. Desakan juga disampaikan oleh Kompolnas yang mendorong polisi segera menyelidiki teror disertai ancaman pembunuhan. Kita sebagai pengawas mengawasi dan memantau dan sekali lagi mendorong pihak kepolisian untuk mengusut karena ini cara-cara yang tidak demokratik di dalam menyikapi perbedaan pendapat ataupun kebebasan menyampaikan pendapat. Oleh karenanya apabila ini benar sebagaimana yang disuarakan oleh teman-teman masyarakat sipil bahwa ini teror, bahkan menurut Bung DJ Doni bukan hanya teror tapi ancaman pembunuhan. Untuk itu kita serahkan agar proses penyelidikan ini segera mendapatkan hasil. Tak hanya DJ Doni, teror dengan cara yang kurang lebih sama juga dialami influencer Shirley Anavita dan aktivis lingkungan yang juga manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik. Para konten kreator dan aktivis ini sebelumnya menyampaikan kritik terkait penanganan bencana di Sumatera. Polisi harus menangkap pelaku dan mengungkap motif di balik aksi yang terjadi. Tim Liputan, Kompas TV. Kita berbincang dengan influencer sekaligus korban teror Ramon Doni Adam, DJ Doni, dan anggota Komisi 3 DPR fraksi PKB Hasbiallah Ilyas. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mbak Cindy. Saya ke Mas Doni dulu ya. Mas Doni, polisi kan sudah olah TKP. Apa perkembangan terbaru yang Anda tahu dari polisi? Tanggal 31 olah TKP, mereka datang pukul 2 hingga jam 12 malam, Mbak. Jadi cukup cepat kerja-kerja teman-teman polisi. Dan saya dapat info tadi dari orang rumah, katanya ada datang lagi katanya untuk menyisir CCTV lebih luas. Tapi sudah ada temuan baru belum yang disampaikan? Sudah mengerucut kemana identitas belum ada itu? Belum Mbak Cindy. Kalau Mas Doni juga ada rencana akan diminta keterangan lagi dari polisi? Kemungkinan ada, cuma saya belum dipanggil lagi. Tapi Mas Doni, Anda menduganya sebenarnya teror ini disebabkan karena apa? Nah kalau disebabkan karena apa saya bingung juga Mbak ya. Kan awal mulanya itu kalau saya lihat rentetannya dari teman-teman influencer yang katanya mengeksploitasi bencana alam. Tapi kan teman-teman influencer ini pegiat media sosial ini kalau saya lihat bukan mengkapitalisasi atau mengeksploitasi bencana alam, tapi mereka kan menyampaikan hal yang sebenarnya di lapangan gitu loh. Nah rentetannya kemudian ke saya juga bingung, saya tidak mengeksploitasi, tapi saya kena juga gitu.
Tapi kalau memang mengkritisi kebijakan pemerintah, tentu hampir tiap minggu saya melakukan itu, menyampaikan itu gitu, Mbak. Tapi kalau yang terakhir Anda posting di medsos itu memang terkait apa? Terakhir itu terkait lingkungan, Mbak, ya, yang di Papua, Mbak, ya. Oke. Bang Hasbiala, kalau dari Komisi 3 sudah dapat laporan belum dari polisi? Ini kan bukan hanya satu orang saja yang kena teror, tapi ada beberapa influencer lain juga, termasuk juga dari Greenpeace. Begini, Mbak, soal teror ini adalah soal kejahatan kemanusiaan yang memang menurut hukum PBB juga diakui bahwa teror ini adalah kejahatan kemanusiaan. Begitu juga di dalam KUHP kita yang terbaru yang hari ini disahkan dan sudah ditandatangani oleh Presiden. Nah, menurut saya kita harus berpositif thinking bahwa kejadian teror di Indonesia ini bukan sesuatu hal yang baru. Misalnya baru-baru ini terjadi, saya mendapat laporan dari Polda Metro Jaya, di Depok ada beberapa sekolah diteror akan dibom atau akan dihancurkan. Ada beberapa sekolah di Depok. Nah, ini kan kejahatan-kejahatan seperti ini kita tidak bisa juga mengasumsikan bahwa soal teror yang dilakukan, yang menimpa kepada saudara kita ini akibat soal bencana alam, soal ini. Toh yang mengkritik soal bencana alam bukan hanya kawan-kawan Mas Denny misalnya atau kawan-kawan yang lain. Banyak yang lain mengkritik soal kejadian bencana alam yang hari ini terjadi di Aceh dan Sumatera. Toh mereka tidak diteror. Mungkin ada musuh di luar itu, ada ini di itu. Jadi kita tidak bisa menunjuk hidung seseorang atau menuduh bahwa hari ini diteror karena mengkritisi soal bencana alam. Nah, Bang Hasbi, tapi kalau Anda bilang tadi ini teror bukan yang pertama ya, sudah pernah beberapa kali, punya pengalaman. Artinya Anda yakin kasusnya harusnya cepat dong bisa diungkap polisi? Kita serahkan semuanya ke polisi untuk mengidentifikasi. Ini kan untuk mengidentifikasi teror itu bukan sesuatu hal yang gampang menurut saya. Salah satu contoh misalnya, baru-baru ini terjadi beberapa hari yang lalu sebelum tahun baru itu di Depok, saya langsung mendapatkan laporan dari Polda Metro Jaya ada beberapa wilayah di Depok itu di teror bom. Kenyataannya yang menteror itu tidak taunya orang sakit jiwa karena diputus oleh pacarnya. Oke, Bang Hasbi, tapi kalau untuk konteksnya kita ngomongin ini dulu, konteksnya ini beberapa influencer dan juga aktivis. Kalau menurut Anda, kenapa polisi dan juga pemerintah juga masih belum memberikan statement? Ya, bagaimana pemerintah melakukan statement, kepolisian ya terutama. Bagaimana kepolisian memberikan statement, padahal sampai hari ini polisi belum melakukan identifikasi. Harus melakukan identifikasi dulu, harus melakukan penyelidikan dulu, baru setelah itu baru diumumkan kepada masyarakat. Nah, kalau dari Komisi 3 kalau gitu sebagai mitra dari kepolisian, hasil dari kepolisian. Nah, bagaimana Anda sebagai mitra dari kepolisian juga mendorong agar kasus ini cepat bisa diselesaikan oleh polisi, Bang? Oh iya, pasti kita akan minta kepada kepolisian untuk secepatnya menyelidiki kasus ini. Apakah benar kejadian ini karena mengkritisi bencana alam? Tapi saya tidak yakin soal itu. Oke, kalau Mas hanya satu orang yang mengkritisi ini banyak sekali kok. Ya, oke, baik. Mas Doni, ini kan juga sudah bergulir beberapa hari. Kalau menurut Anda, ini semuanya bukan hanya 1-2 orang yang diteror. Oke, Bang Hasbi. Kalau menurut Anda, Mas Doni, perlukah kalau pemerintah dan juga polisi segera memberikan statement? Karena kan Anda juga bilang yang terganggu bukan Anda sendiri tuh juga, tapi sampai keluarga bahkan lingkungan Anda. Ya, menurut saya dari pemerintah harus mengeluarkan statement segera. Jika ini bukan tindakan dari pemerintah, ya harus memberikan statement. Jangan sampai publik malah bertanya-tanya ini siapa yang melakukan sebenarnya. Dan yang saya takutkan, ini sudah saya sampaikan di berbagai kesempatan bahwa jangan sampai malah
hal-hal seperti ini digunakan oleh pihak lain untuk membenturkan antara pegiat media sosial dengan pemerintah. Makanya saya bilang kasus ini harus segera diungkap siapa pelakunya dan pemerintah harus memberikan statement kalau ini bukan ulah dari pemerintah, gitu loh Mbak. Mas Doni, ini kan juga ya lagi-lagi Anda merasa bahwa ini ancamannya sudah juga membahayakan keluarga dan tentu juga meresahkan orang-orang di sekitar karena ini terornya masih belum ditemukan. Apa langkah hukum atau apakah Anda juga akan mencari perlindungan? Mungkin ke depannya Mbak. Ke LPSK akan seperti apa? Iya, seperti itu Mbak. Bagaimana kalau begitu Anda juga mengharapkan penanganan dari polisi agar ini bisa segera diungkap? Iya, saya berharap ini cepat diungkap Mbak. Agar tidak ini Mbak, kan saya sampaikan tadi, agar tidak menjadi gaduh juga di ruang publik ini Mbak. Ini jadi liar kemana-mana. Bahkan ada narasi yang mengatakan bahwa saya merekayasa. Ini kan agak sedikit senewan menurut saya. Agak sedikit ngawur. Saya merekayasa mengirimkan bangkai hewan ke rumah saya. Saya merekayasa, saya melempar bom molotov sendiri ke rumah saya, kan agak ngawur menurut saya. Nah ini makanya teman-teman dari kepolisian juga harus segera mengungkap dan pemerintah juga harus segera mendorong ini agar kasus ini cepat selesai Mbak. Oke. Bang Hasbi, bagaimana Anda juga kalau begitu mengawal agar ya kasus ini bisa diungkap secara cepat dan polisi bisa segera juga memberikan statement agar memberikan ketenangan juga untuk masyarakat? Oh iya, kita pasti akan mengawal bagaimana kasus teror ini, tapi kita tidak juga boleh mengada-ngada. Dalam artian, oh ini karena soal kasus, oh ini dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh kepolisian. Dan saya tidak yakin pemerintah melakukan hal seperti ini. Ini sesuatu yang naif menurut saya. Jadi kita lihat saja bagaimana nanti hasil dari kepolisian. Toh kepolisian juga sekarang sedang mengidentifikasi kok. Kita tunggu hasilnya, sabar sedikit lah. Oke, singkat saja Bang Hasbi, Anda akan memberikan tenggat waktu buat polisi juga untuk memberikan kejelasan? Oh iya, harus kita berikan tenggat waktu kepada polisi karena menyelidiki kasus teror ini kan bukan hanya satu yang dialami oleh kasus pengaduan teror itu Mbak bisa cek di Mabes atau di Polda Metro Jaya itu sangat banyak. Kita lihat, jadi di mata hukum itu sama, tidak boleh kita mengistimewakan yang satu ini, tidak boleh. Hukum itu di mata hukum sama, kita lihat polisi nanti mengidentifikasi. Tenggat waktu itu juga ditegaskan oleh Komisi 3 kalau gitu. Mas Doni dan juga Bang Hasbi Ilyas, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak.